Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ila hadratina Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, Ustadz, Ustadzah sekalian rahimakumullah. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Sobahul khair. Ustadz berdoa kepada kalian semuanya, kepada kita semuanya, sekeluarga, semoga kita senantiasa mendapatkan karunia nikmat kesehatan, keselamatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Keduanya, marilah kita memanjatkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada hari ini Ustadz akan menyampaikan sedikit materi tentang orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya tentang zakat fitrah, hikmah tentang zakat fitrah ataupun zakat yang lainnya. Maka kali ini pembahasan yang lebih penting lagi adalah tentang sasaran orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, yang seringkali disebut dengan 8 asnaf mustahik zakat. Anak-anakku sekalian rahimakumullah. Kemarin di sekolah telah mentasarufkan, mendistribusikan zakat yang sudah dihimpun, diterima dari ananda sekalian, sekaligus bersamaan dengan pembagian parsel. Oleh karenanya, teriring doa dari Ustadz, ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'ala lahu laka tahuran. Semoga zakat ataupun parsel berupa bahan pokok yang telah Bapak, Ibu, wali murid, ananda sekalian sampaikan kepada sekolah yang kemudian disalurkan kepada yang berhak, semuanya memberikan keberkahan dan bisa mensucikan harta kita semuanya. Allahumma amin. Kembali ke pokok bahasanya, ananda sekalian rahimakumullah. 8 sasaran, 8 asnaf mustahik zakat yang berhak untuk menerima zakat. Kita kembali kepada Al-Quran, yaitu surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Shadaqallahul 'azim. Anda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ayat tersebut didahului dengan kalimat innama. Innama ini adalah huruf di mana dalam ilmu nahwu fungsinya adalah untuk adadul qasri, yaitu membatasi untuk kalimat yang berada di dalamnya, membatasi hukum yang ada di dalam ayat tersebut dan tidak boleh keluar dari pembahasan tersebut. Siapakah orang-orang yang berhak untuk menerima zakat? Yang pertama adalah lil fuqara,
orang-orang fakir. Siapakah orang fakir? Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki income, orang yang tidak mempunyai penghasilan, ataupun orang yang mempunyai penghasilan sementara tidak mencukupi kebutuhannya, tidak lebih dari setengah kebutuhannya bisa tercukupi. Katakan kebutuhan seseorang itu 1 juta, sementara penghasilannya itu hanya 300.000. Mana mungkin bisa mencukupi kebutuhannya? Inilah orang-orang yang tergolong orang fakir. Katakan ada seorang wanita tua yang ditinggal mati oleh suaminya, dan kemudian anak-anaknya tidak ada yang memberi nafkah ataupun tidak memiliki seorang anak, maka ibu tersebut adalah tergolong orang fakir yang kemudian berhak untuk menerima zakat. Berikutnya ananda sekalian, yaitu wal masakin, orang-orang miskin. Orang-orang miskin di sini adalah orang-orang yang mempunyai penghasilan, orang-orang yang mempunyai income, pemasukan, namun kemudian pemasukan tersebut belum bisa mencukupi semua kebutuhannya. Katakanlah untuk mencukupi kebutuhan dibutuhkan 1 juta. Nah, penghasilannya 600.000 atau 700.000. Maka orang tersebut tergolong orang miskin. Jadi belum mampu penghasilannya itu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Katakan ada seorang wanita, seorang ibu yang ditinggal mati oleh suaminya, dan kemudian mempunyai 2 anak. Untuk mencukupi kebutuhannya dan anaknya, dia harus buruh, ya, untuk mencuci pakaian, menyetrika di rumah orang, dan seterusnya. Sementara penghasilannya tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhannya tentunya, dan mencukupi biaya sekolah, kebutuhan anaknya sehari-hari. Maka ibu tersebut adalah tergolong orang miskin dan kemudian berhak untuk menerima zakat. Anak sekalian, sudah 2 ya. Jadi yang pertama orang-orang fakir, yang kedua adalah orang-orang miskin. Nah, 2 golongan inilah yang paling lazim seringkali prosentase penerima zakatnya paling besar yang tersebar di lingkungan kita. Kemudian wal 'amilina 'alaiha, amil zakat, yaitu orang yang fokus menangani zakat. Orang yang fokus, bukan menyambi, bukan. Jadi fokus menangani zakat, mulai dari pengumpulan, penghimpunan, dan kemudian membagikannya kepada yang berhak. Jadi sekali lagi, amil ini adalah orang yang tidak bekerja, dan kemudian fokus menangani zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, berikutnya yaitu orang mu'alaf, orang yang masih lemah imannya, orang yang baru masuk Islam. Dia diharapkan dengan menerima zakat imannya semakin kuat, ya, tidak kembali ke agama sebelumnya tentunya. Wa fir riqab, yaitu untuk budak. Dan perbudakan sendiri dalam Islam hari ini sudah tidak ada. Begitu ajaran Islam datang, maka menghapuskan perbudakan. Dulu pada zamannya Rasulullah, orang budak diberikan zakat dengan tujuan, maksudnya adalah agar untuk mengentaskan dari perbudakannya, supaya anak turunnya ya tidak dicap sebagai budak. Demikian. Berikutnya adalah wal gharimin. Gharim, orang yang terlilit hutang, orang yang mempunyai hutang banyak. Tetapi yang perlu digarisbawahi bukan hutang biasa, adalah hutang untuk kepentingan kemaslahatan syariat Islam. Sebagai contoh, tidak boleh seorang yang mempunyai cicilan HP ataupun cicilan sepeda motor, cicilan mobil, cicilan rumah, kemudian datang ke masjid, ke panitia ambil zakat, "Pak, saya ini punya tanggungan hutang, saya minta jatah zakat." Maka tidak boleh, bukan yang seperti itu yang dimaksudkan dalam ayat ini.
Gharim di sini adalah orang yang mempunyai tanggungan hutang yang digunakan di jalan Allah. Contohnya, seorang yang mempunyai usaha, pengusaha sukses. Saat usahanya masih jalan dengan baik, dia membantu untuk membangun sebuah masjid, membangun madrasah, operasional masjid dan seterusnya. Lalu kemudian usahanya di tengah kesulitan ekonomi kemudian jatuh, tidak selancar yang dulu, kemudian terlibat oleh hutang dan lain sebagainya sehingga tidak mampu lagi, bahkan mempunyai tanggungan yang banyak. Nah, yang seperti inilah yang kemudian berhak untuk menerima zakat. Paham itu mana nak? Berikutnya adalah fi sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Pada zaman Nabi adalah orang-orang yang perang. 4 mazhab bersepakat tentang ini adalah fi sabilillah adalah orang-orang yang berjuang perang pada waktu itu. Bisa digunakan untuk memberikan peralatan perang, ya, rompi perang, kebutuhan pokoknya dan seterusnya. Tapi memang ada ulama yang mengatakan ijtihad yang baru adalah segala bentuk saluran-saluran yang itu kemudian untuk syiarnya Islam, maka bisa disalurkan di tersebut. Misalnya untuk pembangunan, ya, masjid, madrasah, untuk guru ngaji dan seterusnya, mereka termasuk berhak untuk menerima zakat. Wa ibnu sabil, kemudian adalah ibnu sabil, yaitu musafir, yaitu alladzi yuridu as-safar, orang yang melakukan sebuah perjalanan, di mana perjalanan tentunya adalah tidak untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka boleh seorang musafir itu menerima zakat. Terakhir kesimpulannya, jadi intinya anak-anak, siapakah orang-orang yang berhak menerima zakat? Yaitu ada 8 sasaran. Mustahik zakat ada 8 sasaran. Kita ulangi bersama-sama, yaitu orang-orang fakir pertama, yang kedua orang-orang miskin, kemudian amil zakat, kemudian mu'allaf, kemudian budak, kemudian gharim, sabilillah, dan yang terakhir adalah ibnu sabil. Demikian anak-anak yang dapat Ustadz Roni sampaikan pada pertemuan online hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita berharap semoga sedekah zakat kita, terutama zakat fitrah kita, bisa mensucikan diri kita masing-masing. Semoga kita benar-benar kembali fitrah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya Ustaz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.